Adab safar. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan safar atau bepergian. Berikut diantaranya. Pertama, sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti hutang, pengembalian barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kedua, sebelum keluar rumah untuk safar, hendaknya mengerjakan salat 2 rakaat. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat, yang dengan itu akan menghalangimu dari kejelekan di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan di dalam rumah. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan dan menitipkan pesan, baik bagi musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya hendak safar, mohon nasihati saya." Maka beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak." Di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang hendak safar, beliau mengucapkan, "Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu." Kemudian, orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, "Aku titipkan engkau kepada Allah, yang Dia tidak akan menyia-nyiakan titipan tersebut." Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan jangan sendirian. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, angkatlah salah satu sebagai ketua rombongan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila 3 orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, jarang sekali Rasulullah SAW mulai melakukan safar selain di hari Kamis. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Ketujuh, disunahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari, tatkala safar, karena bumi ketika itu dipendekkan pada malam hari. Kedelapan, memperbanyak doa ketika safar, karena doa musafir itu mustajab. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 doa yang tidak akan ditolak, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. 9. Selama safar, dianjurkan untuk mengqasar salat dan meninggalkan semua salat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan, saya pernah menyertai Rasulullah SAW ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Ke-10, segera pulang dari safar setelah urusan selesai. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, safar itu bagian dari adab, melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang menemui keluarganya. Ke-11, berdoa ketika pulang safar. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah SAW membaca, Ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Yufid.tv